podcast Receh SMK Negeri 1 Susukan. Kalian pasti pada bingung kan receh itu apa? Nah, receh itu singkatan dari remaja kece. Agak unik ya singkatannya. Di podcast kita kali ini akan membahas topik-topik yang ter-up to date. So, stay tune sampai akhir ya. Gak terasa bentar lagi udah memasuki bulan Ramadan aja nih. Iya ya, bentar lagi. Jadi gimana nih Ren, apa yang udah kamu persiapin menjelang puasa kali ini? Yang aku persiapkan sih kemarin-kemarin aku membayar hutang puasa aku tahun lalu. Katanya itu wajib kan? Iya, dengar-dengar itu wajib. Nah, gimana biar jelas kita langsung tanya aja ke narasumber kita kali ini. Kebetulan di sekolah kita ini ada guru agama yang bisa dijadiin sumber informasi kita buat pembahasan kita kali ini. Oke, milenial Susukan, mari kita sambut saja Bapak Hariri, SPDI MPDI. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih Ya. tentang menjelang puasa. Tadi aku udah tanya ke Yuren, gimana persiapan dia menjelang bulan puasa kali ini. Tadi Yuren cerita ke aku kalau dia sih lebih prepare ke membayar hutang-hutang puasanya tahun lalu. Jadi pertanyaannya, gimana kalau sudah memasuki bulan suci Ramadan, tetapi kita tuh masih punya hutang-hutang puasa di tahun lalunya? Oh gitu. Pertanyaannya sih bagus banget nih. Kayaknya udah dirasakan semua kaum hawa biasanya. Seperti ini. Bagaimana cara membayarnya? Ketemu bulan Ramadan lagi. Iya, betul. Untuk cara membayar puasa Ramadan yaitu wajib dalam bahasa Arab qadha. Qadha itu melaksanakan perintah di luar ketentuan. Artinya di luar yang ditentukan, seperti Ramadan. Puasa Ramadan dilakukan pada bulan Syawal, pada bulan Rajab, seperti itu. Ya, untuk membayar qadha atau membayar puasa yang sudah ditinggalkan karena ada udzur syar'i, ya, seperti melahirkan, menyusui, ya, kemudian sakit keras mau mati koma nih, ya. Kalau sekedar sakit panas, kalau sakit panas dikit, gak terlalu parah, ya dilakukan puasanya. Kalau seadanya males, mumpung sakitnya sakit dikit nih, atau perjalanan tapi perjalanan dekat, dikit-dikit buka puasa. Ada kriteria atau ada aturan yang harus dikerjakan, harus dilakukan seorang muslim dan muslimah, bahwa qadha itu melaksanakan latar belakangnya apa dulu, secara syar'i atau tidak. Nah itu, sehingga menimbulkan dua hukum, dua jawaban. Kalau qadhanya itu karena syar'i, maka dia harus dilakukan sebelum bulan puasa. Nah, contoh bulan Sya'ban sekarang. Bulan Sya'ban ini bulan yang penuh berkah. Sebelum datangnya bulan Ramadan, bagi yang punya hutang puasa di bulan Ramadan tahun kemarin, dia dapat melaksanakan puasanya atau membayarnya pada bulan ini, bulan Sya'ban. Kalau sesuai syar'i, saya garis bawahi tadi ya, maka cukup membayar puasa saja. Beda dengan tidak sesuai syar'i. Ada misal orang itu malas lah, karena mungkin lapar, panas, minum di siang hari. Nah, ini tidak sesuai syar'i, maka dia harus membayar qadha juga puasa sama. Nah, seperti bulan Ramadan, saya niat puasa bulan Ramadan qadhaan lillahi ta'ala. Cuma ada tambahan di sini. Tambahannya yaitu membayar fidyah 0,6, nggak nyampe 1 kilo, 0,6. Berapa sih? Ya 700, ya nggak nyampe juga gramnya.
Jadi membayar fidyah juga kepada siapa bayarnya? Kepada fakir miskin yang jompo, yang sudah tidak bisa bekerja atau kesulitan mencari nafkah untuk makan besok nggak ada, itu orang-orang miskin. Maka dia bedanya di sini. Kalau udhur syar'i itu puasanya seperti biasa ya, walaupun Ramadan. Kalau yang tanpa syar'i dia harus membayar fidyah. Ada satu lagi untuk perempuan juga, saking sibuknya karena melahirkan di bulan Ramadan, kemudian dia membayarnya repot sampai ketemu mau bulan Ramadan lagi, misal bulan Sya'ban, ngurus anak tuhnya. Nah itu dia sampai kurang, misal puasa membayar mengqadha 7 hari nih, tapi bulan Sya'ban ketemu bulan Ramadan kurang 5 hari, jadi otomatis kemungkinannya besar ya 2 hari lagi. Nah ini sampai nggak kebayar, biasanya perempuan umum itu, apalagi yang malas ya, umum seperti itu. Bagaimana cara bayarnya atau qadanya? Dia melakukan bulan puasa dulu, puasa Ramadan, setelah bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal dia mengqadha tahun yang lalunya lagi. Nah, gimana Pak bayarnya? Yaitu tambahan fidyah, yaitu fidyah itu adalah makanan yang mana negaranya biasa makan apa? Kalau nasi berarti beras ya, padi. Kalau jagung ya jagung. Itu yang difidyahkan, yang disedekahkan kepada fakir miskin. Berapa? Ya 0,8 gram atau nyampe 1 kilo lah. Ya kalau dilebih gimana Pak? Nggak apa-apa. Berarti sedekah maksudnya. Itu yang wajib ya. Seperti itu. Nah Pak, sebenarnya apa saja sih yang harus dipersiapkan menjelang bulan Ramadan? Apa saja yang harus dipersiapkan Ramadan? Makan sahur. Itu pasti Pak. Apa saja? Ya tentunya yang disiapkannya itu adalah mental. Wah ini, yang sekarang udah bulan Sya'ban, kurang lebih puasa itu di tanggal 23 Maret ya, antara maju dan mundur ya, tergantung isbat pemerintah. 1 minggu lagi, yang nggak biasa puasa Ramadan, aduh puasa Ramadan ya, musibah ada. Kalau makan ini kerja keras ini biasa ngopi, laki-laki ya kita, nongkrong, rokok, biasa jagongan kata orang Inggris, jagongan. Ya tentunya harus dilakukan adalah lahir batin, zahiriyah batiniyah, terutama zahiriyah dulu. Zahiriyah itu adalah fisik kita, fisik harus disiapkan sehat jasmani, kemudian batiniyah itu adalah ruh kita, nafas kita. Sebelum bulan Ramadan kita sudah biasakan ikut pengajian supaya mendapatkan siraman air, siraman rohani. siraman rohani. Jadi pencerahan dari para asatidz, para kiai, para alim ulama. Nah, itu membuat kita semangat. Apa sih yang disiapkan? Ibarat orang tandur. Ya kalau di sini tandurnya adalah tandur pari ya. Pari itu padi. Jadi orang mau panen ya harus disiapkan apa saja supaya nggak gagal panennya. Ramadan itu adalah panennya pahala. Kalau orang tani panennya padi, ya disiapkan. Kalau padi apa ya obat-obatannya, tanahnya harus subur. Ya gimana supaya subur? Sama manusia itu sama. Nah, rohaninya disiapkan, zahiriyah batiniyah disiapkan, harus itu. Sehingga ketika nyampe panen gak gagal seperti itu. Nah, itu yang disiapkan, zahiriyah batiniyah, jiwa dan roh. Oh iya Pak, dengar-dengar setiap apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu kan bernilai ibadah. Iya. Terus Pak, kalau seandainya kita di bulan Ramadan itu cuma tidur aja, apa itu hukumnya? Dan katanya
Kalau tidur di bulan Ramadan itu juga kan pahala. Bagaimana orang berpuasa itu tidur terus? Ya enak tidur. Paling orang nikmat itu orang yang tidur. Paling nikmat meninggalkan suatu perkara permasalahan sehingga fresh tidur. Apalagi bulan puasa. Nah, kalau ada kata-kata pahala itu ibadatun, bahasa Arabnya ibadat. Naumus shaimi ibadatun. Yustahabbu sunnah apa atau wajib di situ. Sunnah atau wajib tidur dalam puasa, dalam di bulan Ramadan ketika berpuasa. Tergantung ini ya menurut saya sih ya. Karena puasa itu panen, aktivitas gerak. Semakin banyak gerak untuk beribadah, semakin banyak. Bagaimana dengan orang tidur? Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa apa yang harus disiapkan? Apa tidur? Jadi itu. Naumun shaimi ibadatun. Kalau seandainya tidurnya itu untuk meninggalkan perkara yang tidak baik. Contoh ya, kebiasaan kita mungkin ada sebagian orang laki-laki siang ngopi ya, kemudian rokok, ngobrol. Kalau perempuan biasanya bahasa Inggrisnya jagongannya, jagongan itu ngerumpi-ngerumpi. Nah, ngerumpi sama temennya biasa bicara kesana kemari, akhirnya ngerasani membahas orang, sehingga ketika berpuasa dia, nah ini akan menjurus suatu mudarat di mana akan menghilangkan puasa. Si orang ini kerjanya ini rasanya. Nah itu, makanya kalau biasanya seperti itu maka disarankan untuk naumus shaimi ibadatun. Nah seperti itu. Tapi tetap juga tidak bisa meninggalkan kewajiban kita seperti sholat 5 waktu ya, zuhur, ya, asar, ya karena posisi tidur itu enak, kadang sampai waktu ke waktu. Ini sebagian orang mungkin ada yang menjaga orang ya. Tapi kalau udah puasa kita buat jadwal ya, schedule. Ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Nuzulul Quran, tempat turunnya Al-Quran, maka disiapkan hari ini jam segini juz berapa sampai 30 hari selesai seperti itu. Sehingga tidur itu bisa mengurangi seperti itu ya, cukup ya. Apalagi Ada lagi nih Pak pertanyaannya mengenai gosok gigi di bulan suci Ramadan. Kalau gosok gigi di bulan suci Ramadan kan sehabis sahur ya, Iya. Otomatis itu sebelum azan subuh. Nah, seandainya kalau kita itu bangunnya telat, terus kita gosok gigi sehabis sahurnya itu gosok gigi kan? Iya. Gosok giginya itu berbarengan dengan azan subuh. Nah, kalau itu tuh gimana hukumnya? Makruh apa tidak? gosok gigi, siwak, kalau bahasa Arabnya siwak, bahasa Inggris. Siwak itu adalah menggosok gigi, membersihkan, bahasa Inggrisnya gudal. Sisa-sisa makanan Pak. Nah, membersihkan suatu yang membersihkan itu adalah perintah Nabi, as-siwak. Alayka yustahabbu bis-siwak. Disunahkan untuk bersiwak. Sebenarnya nggak mesti puasa ya. Dia sholat fardu ya, sebelum sholat fardu. Nah itu waktu mau sholat duhur, asar, disiwak dulu. Nah itu udah sunnah. Nah sedangkan puasa bagaimana Pak? Ketika umumnya ya di masyarakat ya, bahwa puasa sahur dulu, kemudian pakai odol ya, ada sir-sir Pepsodent ya. Rasa sir yang jadi fresh itu ya. Iya. Nah fresh, jadi segar. Ketika posisi ada mentolnya itu segar, jadi
syarat-syarat tuh seger lagi. Nah, apakah makruh? Pertanyaannya. Sebenarnya kalau karena ada sunnah ada makruh, jadi apa jadi sunnah apa makruh? Padahal diperintah ya. Iya. Alaika bisiwak ya istahab ya. Jadi kalau sebelum waktunya subuh itu kan sebagai ikhtiyat. Atau ikhtiyat itu adalah berhati-hati. Hati-hati. Nah, contoh begini, jangan lewat sana, itu jalannya becek. Kalau itu biasanya kalau becek bahasa Inggrisnya kecemprang. Pasti tuh. Nah, itu pasti kena tuh. Nah, biasanya kalau enggak pasti kotor ya itu. Cari yang aman. Makanya untuk perintah siwak itu bisunah ya, dengan yustahab itu disunahkan. Apa disunahkan untuk sebelum subuh. Bagaimana udah terlanjur Pak? Contoh, ini soalnya cuma 5 menit nih, sampai nggak ketemu senggang lah waktunya, langsung ketemu subuh aja, sehingga harus diberhentikan sahur belum sikatan. Supaya tidak meninggalkan sunnah, tetap siwakan. Boleh nggak? Apakah haram? Tidak haram. Apakah makruh? Tidak. Apakah sunnah? Iya sunnah. Tapi tergantung kita siwakannya pakai apa dulu. Nah, kalau saya jelaskan tadi, kalau umumnya di sana jalan becek, pasti biasa kena gitu. Nah, freshnya itu akan menjadikan makruh di situ. Takut tertelan batal. Nah, makanya disunahkan sebelum waktu subuh. Kalau enggak usah pakai odol. Nah, apalagi ketika zawalul waqt, yaitu ketika posisi di siang hari. Nah, itu mulut kita sudah baunya fresh, nano ya. Rasa asin, rasa ini. Nah, ini maka ketika itu kalau sikatan akan fresh lagi. Maka di situ bagusnya orang berpuasa, baunya itu sampai terdengar surga. Akan terdengar di surga. Nah, itu baunya lebih ketika kita berpuasa di siang hari ditiupkan, nah itu baunya nano, tapi di surga bau misik. Nah, kata Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad, biarkan saja, nggak usah disikat. Makanya makruh ketika sikatan di situ. Makanya biarkan orang berpuasa seperti itu. Ya, cukup ya. Oke, terima kasih Bapak. Oke, milenial susukan, kita sudah banyak dapat ilmu ya mengenai persiapan untuk bulan Ramadan. Semoga kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Amin. Oke, milenial susukan, cukup sekian podcast kali ini. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.